Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Farham Al-Amin, kelas A, NIM 2363003. Baik, saya akan membacakan judulnya dahulu mungkin. Yang pertama judulnya itu adalah karakteristik lalu lintas. Selamat malam Pak, perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Farham Al-Amin. Dan hari ini saya akan mempresentasikan tentang karakteristik lalu lintas. Baik, apa itu lalu lintas? Lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas, dan angkutan jalan prasarana lalu lintas. Angkutan jalan kendaraan, pengemudi, penggunaan jalan, serta pengelolaannya. Menurut UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengertian lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Lalu lintas pertama itu angkutan. Apa itu angkutan? Angkutan adalah perpindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Yang kedua, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan adalah serangkaian simpul dan atau ruang kegiatan yang saling terhubungkan dengan penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan. Prasarana dan lalu lintas dan angkutan jalan adalah ruang lalu lintas, terminal, dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas atau apil, alat pengendali dan pengaman pembangunan jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung. Yang keduanya itu kendaraan adalah sarana angkut yang di jalan yang terdiri di atas kendaraan bermotor, kendaraan dan tidak bermotor. Baik, komponen utama sistem lalu lintas: prasarana, kendaraan, pengemudi, peraturan, atau disingkat dengan LLAJ. Manajemen lalu lintas. Manajemen lalu lintas adalah pengelolaan dan pengendalian arus lalu lintas dengan melakukan optimalisasi penggunaan prasarana yang ada melalui peredaran dan pengecilan tingkat pertumbuhan lalu lintas, memberikan kemudahan kepada angkutan yang efisien dalam pembangunan ruang jalan, serta memperlancar sistem pergerakan. Secara umum, yang dimaksud manajemen lalu lintas adalah memanfaatkan semaksimal mungkin sistem jaringan jalan yang ada, atau menampung lalu lintas sebanyak mungkin, menampung penumpang sebanyak mungkin, kurang lebih barang, dengan memperhatikan keterbatasan lingkungan, dengan memberikan prioritas untuk kelompok-kelompok yang sangat membutuhkan, melakukan penyesuaian kebutuhan terhadap pemakai jalan lainnya. Manajemen lalu lintas. Tujuan dilakukannya manajemen lalu lintas adalah mendapatkan tingkat efisiensi dari penggerakan lalu lintas secara menyeluruh dengan tingkat aksesibilitas yang tinggi dengan menyeimbangkan permintaan dengan sarana penunjang yang tersedia, meningkatkan tingkat keselamatan dari penggunaan yang dapat diterima oleh semua pihak, dan memperbaiki tingkat keselamatan tersebut sebaik mungkin, melindungi dan memperbaiki keadaan kondisi lingkungan di mana arus lalu lintas tersebut berada, mempromosikan penggunaan energi secara efisien ataupun penggunaan energi lain yang dampak negatifnya lebih kecil daripada energi yang ada. Sarana dan manajemen lalu lintas adalah mengatur dan menyederhanakan lalu lintas dengan melakukan pemisahan terhadap tipe, kecepatan, dan pemakaian jalan yang berbeda untuk meminimumkan gangguan terhadap lalu lintas, mengurangi tingkat kemacetan lalu lintas dengan menaikkan kapasitas dan mengurangi volume lalu lintas pada suatu jalan, melakukan optimalisasi ruas jalan dengan menentukan fungsi dari jalan, kontrol terhadap
aktivitas-aktivitas yang tidak cocok dengan fungsi jalan tersebut harus dikontrol. Manajemen lalu lintas. Manajemen lalu lintas meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian lalu lintas. Manajemen lalu lintas bertujuan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Dan dilakukan antara lain dengan usaha peningkatan kapasitas ruas jalan, persimpangan, dan atau jaringan jalan. Pemberian prioritas bagi jenis kendaraan dan pemakaian jalan tertentu, menyesuaikan antara permintaan perjalanan dengan tingkat pelayanan tertentu dengan pertimbangan keterpaduan intra dan antar moda. Penetapan sirkulasi lalu lintas, larangan dan atau pemerintah bagi pemakaian jalan. Rekayasa lalu lintas adalah salah satu cabang dan teknik sipil yang merupakan pendekatan rekayasa untuk mengalirkan lalu lintas orang barang secara aman dan efisien dengan merencanakan pembangunan dan pengoperasikan geometrik jalan dan melengkapi dengan rambu lalu lintas marka atau disebut dengan marka jalan serta alat pemberi isyarat lalu lintas. Dalam membacakan permasalahan lalu lintas perlu mengenali permasalahan yang terjadi dengan menimbulkan informasi geometrik jalan, besarnya arus lalu lintas, kecepatan lalu lintas, hambatan dan tundaan lalu lintas, data kecelakaan lalu lintas. Seluruh data yang dikumpulkan selanjutnya dianalisis untuk kemudian direncanakan usulan perbaikan geometrik, pembangunan fasilitas pengaman jalan, pemasangan rambu lalu lintas, marka jalan, atau melakukan pembatasan gerakan lalu lintas tertentu. Manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan seluruh jaringan jalan guna meningkatkan keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Rekayasa lalu lintas. Kegiatan rekayasa lalu lintas meliputi perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan jalan, perencanaan pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan, perencanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan dilakukan dengan pembina jalan. Perencanaan perlengkapan jalan meliputi inventarisasi kebutuhan perlengkapan jalan, perhitungan kebutuhan perlengkapan jalan, menetapkan jumlah kebutuhan dan lokasi pemasangan perlengkapan jalan, penyusunan program pengadaan dan atau pemasangan serta pemeliharaan perlengkapan jalan. Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan meliputi penetapan lokasi rinci pemasangan perlengkapan jalan, penyusunan spesifikasi teknik yang dilengkapi dengan gambar teknis perlengkapan jalan, pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemilihan perlengkapan jalan meliputi terdiri atas 4 bagian, yaitu pemantauan keberadaan dan kinerja perlengkapan jalan, menyingkirkan benda-benda yang dapat menghilangkan fungsi kinerja perlengkapan jalan, memperbaiki dan mengembangkan pada posisi sebenarnya apabila terjadi perubahan pergesekan posisi perlengkapan jalan, menggantikan perlengkapan jalan yang rusak, cacat, atau hilang. Perlengkapan jalan meliputi rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas atau disebut dengan APIL. Alat pengendalian pemakaian jalan terdiri dari atas 2. Yang pertama, alat pembatasan kecepatan. Yang kedua, alat membatas tinggi dan lebar kendaraan. Yang ketiga itu alat pengaman pemakaian jalan terdiri dari atas 5. Yang pertama itu pagar pengaman, cermin tikungan, tanda patok tikungan atau delineator, pulau-pulau lintas, dan pita pengaduk. Untuk perlengkapan jalannya itu terdiri atas rambu, marka, APIL atau TL, alat pengendalian dan pengaman jalan, fasilitas pendukung kegiatan LLAJ di jalan dan di luar jalan.
Baik, sekian itu apa yang dimaksud dengan karakteristik lalu lintas dan macam lainnya yang saya ketahui. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.